selamat datang di channel Hobi Seru. Hari ini kita akan membahas tentang diecast dari sebuah mobil, yaitu mobil ini yang namanya adalah Land Rover Defender Camper Trailer. Ya, namanya cukup panjang lah. Sebenarnya sebelum aku ingin membuat review ini, aku sudah berjanji akan membuat sebuah review tentang HG Sasabi yang sayangnya sampai sekarang tidak aku review sama sekali, sampai HG Sasabinya sudah aku jual. Jadi ya sudahlah. Tapi jangan khawatir, aku akan membuat review tentang HG Sasabi nanti. Tapi itu nanti berbentuk short sih sebenarnya, soalnya aku cuma ingin membuat video short untuk reviewnya HG Sasabi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang diecast ini. Ini adalah diecast yang tadi sudah aku bilang, Land Rover Defender, yaitu mobil ini yang namanya Land Rover Defender dan trailer camper. Dan ini adalah trailernya, dimana dipasang di sini dan jadilah seperti ini. Nah, sebenarnya diecast ini tidak ada di YouTube reviewnya sama sekali. Saat aku menemukan mobil ini di Tokopedia, dan kalau tidak salah sama sekali tidak ada yang membahas tentang diecast ini. Jadi jika Anda menemukan review ini di channel ini, maka beruntunglah, aku akan membahas tentang diecast ini secara detail. Nah, sekarang kita akan membahas tentang detailnya dulu. Detail yang pertama yang akan kita bahas adalah Land Rover Defender-nya ini. Nah, ini adalah video bagaimana Land Rover ini untuk diputar-putar seperti ini lewat pakai meja putar biar kelihatan keren, meskipun cahayanya agak keren-keren amat sih, tapi ya sudahlah. Dan ini adalah video 360 derajatnya dulu. Seperti yang kalian lihat, Land Rover Defender ini berwarna hitam, dan kalian bisa melihat bahwa Land Rover ini kelihatan sangat besar di tanganku. Dan Land Rover ini juga memiliki interior yang keren, dimana kau bisa membuka pintu ini di sini dan di sini juga. Dan tidak hanya itu juga, di belakang ini juga bisa dibuka. Oh, keren kan? Di sini kita bisa melihat interiornya, yang di sini ada setirnya, kokpitnya lumayan detail, tapi nggak tahu apakah kalian bisa melihatnya dengan lebih jelas. Tapi ini sudah sangat bagus detailnya. Di sini ada 2 kursi di depan, 2 kursi di tengah, dan 3 kursi di belakang. Terus ada bagasinya di belakang ini. Sangat keren sih sebenarnya kalau dibilang. Nah, sekarang kita melihat bagian bawahnya. Bagian bawahnya sendiri ini sebenarnya cukup sederhana, tapi keren sih. Jadi kalau dibandingkan sama mobilnya yang dibuat sama Wiki contohnya. Nah, ini adalah perbandingan dari mobil yang dibuat sama Wiki dengan mobil dari Land Rover ini. Kalian bisa melihat bahwa yang dari Land Rover ini detailnya cukup sangat bagus sih. Soalnya di sini ada bagian-bagian penggeraknya, terus ada knalpotnya. Sedangkan kalau di mobil-mobil yang buatan Wiki itu ya sederhana sekali, nggak ada apa-apanya gitu loh, jelek biasa. Nah, selain itu mobil Land Rover ini punya fitur yang menarik. Berhubung ini adalah sebuah mainan anak kecil, sama seperti Wiki, mobil ini bisa bergerak dengan ditarik mundur seperti ini ya. Bisa ditarik mundur seperti yang buatannya Wiki ini. Tapi kalau boleh dibilang diecast buatan tidak tahu ini mereknya apa, itu sangat berat ketimbang buatannya Wiki ini. Dan ini diecast yang benar-benar diecast, benar-benar semuanya dari besi. Sedangkan kalau bannya sendiri ini karet, dan yang ini peleknya ini plastik. Yang ini juga sama, peleknya plastik, bannya karet. Dan sebenarnya cukup bagus lah untuk detailnya Land Rover Defender ini. Sekarang kita akan membahas tentang detailnya karavannya ini. Sayangnya, kalau aku boleh bilang, karavan ini sama sekali tidak
diecast sama sekali. Ini semuanya plastik. Ini plastik, ini plastik. Dan bisa dibilang dalamnya ini kopong, nggak ada interior sama sekali. Ya itu sangat disayangkan sih sebenarnya. Kalau ada interiornya ini keren sih. Selain itu meskipun nggak ada interiornya sama sekali, kalau boleh jujur nggak apa-apa sih sebenarnya. Soalnya kenapa? Karena diecast ini ada fitur lain, yaitu untuk Land Rovernya ini, yaitu fitur membuat cahaya mobil ini bercahaya. Dimana jika kalian melihat dari tadi ada yang ketempel di sini, ini sebenarnya cuma untuk menghalangi baterainya agar terkoneksi saja. Ini kalau dicopot, nah ini kalau ditekan seperti ini bisa menyala seperti ini. Dan ini sangat bagus kalau buat untuk anak kecil deh. Tapi kalau buat orang dewasa seperti kalian, ya fitur ini sebenarnya ya tidak terlalu berguna. Jadi aku sarankan kalau bisa sih ini baterainya copot saja. Baterai copot biar nggak merusak bagian listriknya, komponen listriknya, biar baterainya nggak bocor. Atau ini dipasang kembali, biar baterainya nggak bocor, biar nggak nyala gini ya, nggak nyala lagi. Ya begitulah. Sekarang kita akan kembali ke trailernya lagi, dimana trailernya ini aku lupa bilang kalau ada fitur yang lain selain itu. Ini di sini ini bisa didorong ke belakang. Nah, biar jadi pengaman, dimana kalau semisal tidak dikaitkan sama sekali dengan Land Rovernya. Jadi kalau mau dikaitkan tinggal ditarik dan bisa dipasang dengan Land Rovernya. Bisa dibilang diecast ini sangatlah murah. Ya kurang dari 200-an lah harganya. Dan ini benar-benar diecast yang keren. Meskipun yang aku bilang tadi kekurangannya ini, yang dimana ini bukan diecast sama sekali, yang ini plastik semua, nggak ada interiornya sayang sekali. Tapi aku justru nggak mempermasalahkannya karena baterai yang ditaruh di sini ini sudah tersedia. Jadi aku nggak perlu beli baterainya. Jika kalian penasaran, kalau semisal kalian baterainya nggak disediakan di sini, ini baterainya LR44. Kalau pengen beli dan pengen memasangnya, kalau misal nggak ada dan aku dapat ini ada. Lucunya diecast ini jika kalian cari sama sekali tidak ada nama brandnya. Bahkan aku mencoba melihat nama brandnya di sini, aku nggak terlalu kelihatan, tapi ini tulisannya Land Rover Defender Scale 1/34 UKCA. Mungkin itu namanya brandnya, UKCA gitu. Dan ini ada nomor serinya, terus ini made in China, sama seperti mobilnya Wiki ini. Tapi lucunya untuk mobil dari UKCA ini, UKCE atau apalah, UKCE apa UKCA tadi, UKCA untuk ukuran 1/34 mobil ini sangat besar dibandingkan dengan mobil yang dari Wiki ini ukuran 1/32 lebih kecil dari Land Rovernya 1/34. Aneh bukan ya? Skalanya itu aneh banget. Ini 1/32, ini 1/34. Angkanya lebih besar, tapi kendaraannya malah jauh lebih besar dibandingkan yang 1/32 ini. Aneh banget. Sekarang kita akan mencoba sebuah tes, yaitu bagaimana kecepatan Land Rover ini ketika dijalankan. Sebenarnya kalau secara sederhana, Land Rover ini putarannya juga sangat banter, cepet kan ya. Sayangnya ketika ini ditaruh di tanah, kalian akan bisa melihat jalannya pelan sekali. Mungkin karena diecast ini bisa dibilang cuman ya bener-bener diecast dan bener-bener isinya besi semua. Sekarang aku akan mencoba dengan dicoba kalau ada trailernya ya.
Nah, ini kalau ada trailernya, sekarang kita coba. Apakah akan kecepatannya sama, pelan juga? Sama, pelan juga. Tapi ini sudah sangatlah bagus lah untuk sebuah diecast yang bisa dimainkan sama anak kecil. Dan ini bisa dibilang keren. Sekarang kita akan berada di kesimpulan. Apakah aku akan merekomendasikan untuk membeli diecast ini? Kalau boleh jujur, ya. Soalnya bagaimanapun juga ini sangat keren sih. Karena selain diecast ini besar, dan kalau misalnya digabung sama caravan trailer ini, panjangnya bisa sekitaran 30 cm. Dan itu sangat panjang dan keren. Meskipun caravannya ini bukanlah diecast. Ini plastik dan tidak ada interiornya sama sekali. Cuman itu sih sebenarnya sayangnya, kekurangannya. Kalau boleh jujur, ini diecastnya memang sangat bagus untuk dikoleksi, terutama untuk buat orang-orang dewasa yang sangat suka dengan Land Rover ini. Karena Land Rover ini kan kendaraan buat off-road, dan kalau boleh bilang ini keren. Dan aku sangat merekomendasikan untuk membeli diecast ini. Jika kalian mencari sebuah diecast yang caravan trailer, dan caravannya ini besar, selain besar juga panjang ketimbang caravan trailer yang di brand-brand lain, dimana caravannya itu ya pendek biasa, dimana fiturnya itu ya biasa-biasa saja. Jika kalian penasaran ingin membeli Land Rover, diecast Land Rover ini, aku akan menyertakan linknya. Ini aku beli dari Shopee dan pengirimannya sendiri dari Cina. Lucunya ya tadi yang sempat aku bilang dari awal, nggak ada nama brandnya, tapi kemungkinan nama brandnya itu UKCA yang ada di bawah ini tadi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali. Mudah-mudahan aku bisa review Psycho Zagu Verka. Mudah-mudahan. Kalau sudah selesai dirakit.